Shalom, saya orang Kudus, saudara orang Surabaya, orang Jember, orang Philadelphia. Hanya orang Kudus yang masuk surga, amin. Ya, jadi karena itu saudara harus dikuduskan di dalam Yesus Kristus, amin. Siapa yang kudus? Angkat tanganmu. Yakin dah ada orang kudus? Yakinlah, oleh darah Yesus, bukan oleh karena kebaikan Anda, bukan oleh karena ibadah-ibadah kita. Hanya oleh siapa? Darah Yesus dan nama Yesus yang kita puji dan kita sembah. Mari pagi hari ini saya akan share kepada saudara-saudara sekalian tentang kecerdasan ilahi, kecerdasan spiritual. Kenapa selama ini kita itu stuck dalam hidup ini? Kok begini-begini aja? Rasanya Anda bosan dengan situasi kehidupan yang begini-begini saja. Kenapa? Kita butuh satu kecerdasan ilahi yang mendorong hidup kita, yang membawa kehidupan kita untuk terus ada dalam keilahiannya, membawa kita menerima pewahyuan, menerima satu inspirasi yang baru, menerima kekuatan yang baru, menerima hal-hal dan perkara-perkara yang tidak pernah kita pikirkan Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Saudara, kalau Anda membaca di dalam kitab Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai dengan ayat 23, apa dikatakan di sana? Rahmat Tuhan selalu baru kapan? Setiap pagi. That's it. Selalu baru. Tidak ada yang basi dari Tuhan. Tuhan tidak pernah memberikan yang kemarin. Tuhan senantiasa memberi hal yang baru. Catat dalam kehidupan kita. Senantiasa baru. Karena itu kita harus mengalami hal-hal yang baru. Hadiratnya yang terus membarui kehidupan ini. Kita menerimanya dalam kondisi apapun. Zaman ini memang zaman sulit, betul? Ya. Disebut zamannya COVID. Ya. Orang datang itu, orang curiga. Ini orang datang membawa COVID atau membawa duit. Begitu. Kalau membawa duit ya no problem. Tapi kalau membawa COVID, problem besar. Ya. Nah, tapi rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi. Rahmat Tuhan itu memberi inspirasi. Hidup ini tanpa inspirasi, kosong. Ya. Sehingga orang itu seperti pandangan tatapannya ke depan, tidak ada gambar apa-apa. Ya. Kalau ditanya bagaimana masa depan Anda? Apa jawab Anda? I don't know, Pak. Bagaimana masa depan kita? Ya, begini-begini saja. Kita butuh inspirasi yang baru. Dan itu ada di rahmat Tuhan. Karena itu kalau kita bangun pagi, apa yang harus kita kerjakan? Duduk tenang 15 menit paling tidak. God, thanks you, kan begitu. Kita mengucap syukur setiap pagi. Ya. Dari sana akan mengalir sesuatu yang luar biasa. Ya. Dari sana akan mengalir aliran-aliran surgawi, kuasanya, anugerahnya. Ya. Ya. Saudara-saudara, rahmat Tuhan itu memberi inspirasi. Rahmat Tuhan itu memberi intuisi. Ada sesuatu di dalam hati kita yang ditaruh Tuhan, yang namanya itu intuisi. Intuisi itu sesuatu yang tidak usah dipikir. Itu mengalir dari hati. Dan itu datang dari Roh Kudus. Itu intuisi. Imajinasi, ada gambar yang jelas. Siapa yang beri gambar dalam kehidupan kita? Tuhan. Ya. Ada iman yang semakin kuat. Ada intimasi yang semakin dekat. That's it.
Rahmat Tuhan senantiasa membawa kita kepada hidup dalam dinamika ilahi yang mengherankan, yang ajaib. Yang ajaib. Saya ingin mengajak kita dalam ibadah ini, kita jadikan apa? Ruang persekutuan seperti yang tertulis di dalam Filipi pasal 2 ayat 1. Ya. Artinya begini, satu dengan yang lain adalah orang-orang yang memberi inspirasi. Kehadiran Anda sekalian saling menginspirasi yang lain. Hidup Anda adalah hidup yang menginspirasi kepada yang lain. Sukacita Anda, sukacita yang membuat orang lain melihat itu luar biasa. Ya. Jadi Filipi pasal 2 ayat 1 mengatakan apa? Ya, kita akan menjadikan ruang ini, kebersamaan ini, ibadah ini menjadi ruang yang penuh dengan oksigen ilahi dalam hidup iman dan rohani kita. Di Indonesia oksigen itu langka, aneh kan? Ya. Karena kebutuhan yang begitu rupa, COVID. Padahal setiap hari ya, toh, ini kalau tidak pakai ini kan lebih lega, ya. Lu pakai ini tuh sesak loh, saudara-saudara. Ya, ya. Kenapa? Kurang oksigen, ya, kurang oksigen. Ya, toh. Pendeta Obaja Solo itu pernah semaput karena khotbah pakai ini. Ya, kenapa? Ya karena kurang oksigen. Ya, coba. Lah kalau kita kurang oksigen ilahi, apa iman Anda tidak megap-megap gitu loh. Ya. Kalau kita kurang oksigen, iman kita itu kembang kempis. Tidak segar. Gitu. Spirit Anda lemah. Kita harus punya oksigen ilahi dalam kebersamaan ini. Sehingga ketika melihat satu dengan yang lain, saling menyegarkan. Ya. Apa yang terjadi? Untuk mampu menjawab segala sumpek dan sesaknya nafas rohani iman kita. Itu dibutuhkan yang ilahi untuk masuk dalam kehidupan kita. Kita menciptakan untuk saling menikmati buah-buah kehidupan di dalam Yesus, sehingga kita akan saling berbagi dan menerima kesegaran satu dengan yang lain. Saya itu berharap kalau ada satu komunitas seperti begini, saling kangen gitu loh. Gitu. Kangen gitu. Tidak ketemu itu kangen gitu. Ya. Jangan malah, wah, nek wong itu teko males aku. Ya. Ya. Sebel. Tidak ada sebel di sini. Ya. Kalau kita ini tumbuh dalam iman yang sesungguhnya, tidak ada rasa sebel satu dengan yang lain. Amin. Siapa yang sebel dengan saya? Saya tak balik. Gitu. Siapa yang sebel dengan Pak Benny? Gitu. Tidak ada. Kita harus saling segar, bukan sebel. Wow. Saudara, kita butuh sahabat yang sesungguhnya. Ya minggu ini sahabatnya hanya berapa jam. Padahal orang Yahudi yang asli itu, kalau sahabat itu berapa lama Pak Benny? 24 jam. Mulai jam 6 sore hari Jumat sampai jam 6 sore hari Sabtu. Firman Tuhan berkata, kamu boleh bekerja 6 hari. 1 hari itu sahabat. Wah. Ya. Tapi di sini kan tidak, kurang Pak kalau kerja 6 hari. Kalau bisa 8 hari lah, ini kan malah aneh. Ya. Yang menciptakan hari ke-8 itu siapa? Kan tidak ada. Ya. Tuhan berkata 6 hari kamu bekerja. 1 hari itu. Saudara, kenapa kita ini sumpah dalam kehidupan ini? 1 hari untuk Tuhan sudah kita curi. Kita hanya beri berapa jam saja di sini. Saya itu pernah khotbah di luar koma ya Pak. Coba khotbah jangan lama-lama. Kenapa? Ini nanti jam sekian sudah harus ini kerja semua Pak. Ya kenapa kalau kita kebaktian gitu loh? Ya toh? Ya. Lah cukup doa saja toh. Ya toh?
Didoakan saja selesai gitu. Lah saya kan terus khotbah apa saya ini gitu loh. Ya. Pendahuluan aja baru 10 menit. Lah khotbahnya berapa lama kan begitu ya. Ya. Nah mari, apa yang dikatakan dalam Alkitab, Filipi pasal 2 ayat 1 ini mengatakan apa? Ya, kita akan menerima oksigen ilahi. Filipi pasal 2 itu berkata apa? Ada consolation in Christ. Coba. Ada nasihat di dalam Kristus. Wow. Ya. Ada nasihat dalam Kristus. Dan nasihatnya ini nasihat ilahi. Ya. Terus ada comfort of love. Ada sona kasih yang luar biasa. Ada comfort, damai sejahtera yang luar biasa. Ya. Dalam kehidupan ini. Sona yang indah sekali. Ada fellowship of spirit. Ada persekutuan Roh Kudus. Ada miracle. Ya, ada mercy, ada anugerah Tuhan. Ada compassion. Jadi ruang kebersamaan ini akan melahirkan kehidupan baru yang lebih energis, lebih energi. Yaitu menjadi strong in spirit. Aktif, operatif, efektif, produktif, power. Tengah-tengah situasi kehidupan yang tidak menjamin, kita butuh ini. Kita butuh ini. Kita harus ada dinamika yang seperti ini di dalam kehidupan kita. Next. Nah ini Roh Kudus sampaikan tentang bagaimana Allah dan Roh Allah. Kata merah hebat ini bukan bahasa Indonesia, ini bahasa Ibrani, ya. Kata merah hebat ini bahasa Ibrani. Bumi belum berbentuk dan kosong gelap gulita. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ini terjemahan yang membingungkan, ya. Padahal Roh Allah yang melayang-layang itu dari kata Ibrani merah hebat. Yang artinya, saudara-saudara sekalian, apa itu? Membentuk, menata, memelihara. Wow. Biarkan Roh Kudus melayang-layang dalam kehidupan kita. Dia ada, karena kita tidak melihat, tapi dia ada melayang-layang. Dia ada turun di atas kita. Ya. Untuk apa? Untuk membentuk, untuk menata, untuk memelihara kekosongan kehidupan kita. Nah, seringkali kita ini dalam situasi tertentu karena entah apa yang terjadi, hidup ini apa ini mana hidup? Siapa saya ini? Untuk apa saya di sini? Bagaimana saya ini? Itu Roh Kudus yang bisa mengisi untuk menata kehidupan kita, untuk memelihara kehidupan kita, untuk dan memberkati kita. Ya. Untuk kata merah hebat itu mengerami. Jadi kalau ayam itu mengerami telurnya berapa hari? 3 minggu katanya. Ya. 3 minggu. Ya. Dia keluar sebentar, mengerami lagi. Dia keluar sebentar, mengerami lagi. Sampai apa? Sampai telur itu menetas jadi anak ayam. Saudara mau gak dirami Roh Kudus? Itu hanya dibentuk oleh Roh Kudus. Wow. Nah, seringkali kita gak mau diam. Bukan Roh Kudus yang meninggalkan, kita yang meninggalkan Roh Kudus. Carpe diem. Ya. Kita belum dikerami sampai kita matang jadi seseorang yang berguna di mata Allah, yang diberkati oleh Allah, yang dipakai oleh Tuhan menjadi alat kemuliaannya. Siapa yang bisa membentuk? Tidak ada yang lain sanggup membentuk kecuali Roh Kudus. Katakan amin. Roh Kudus membentuk itu. Biarkanlah Roh Kudus bekerja dengan caranya yang ajaib dan kuasanya yang heran membentuk kita sekalian. Anda mau dibentuk?
Anda akan dijadikan anak-anak Allah sesuai dengan rancangannya, sesuai dengan kehendaknya, ya, dengan tujuan Tuhan untuk menjadi orang-orang yang menyelesaikan masalah-masalah di dunia. Diberi kesanggupan untuk satu pekerjaan yang luar biasa, mencipta, melahirkan. Jadi kalau Yesus kumpul dengan Petrus, dengan Yohanes, dengan Yakobus, dengan 12 rasul yang lain kecuali Yudas, melahirkan orang-orang yang dahsyat. Seluruh dunia kekristenan ini dipengaruhi oleh rasul-rasul, termasuk Rasul Paulus. Dari orang yang tidak berarti, dari orang yang sangat sederhana, dari orang yang mungkin pendidikannya hanya nelayan, bersama dengan Tuhan Yesus oleh Roh Kudus menjadi seorang Petrus yang namanya seolah-olah kalau kita baca surat Petrus itu masih hidup di sini. Kalau kita baca tulisan Paulus, sepertinya Paulus itu masih hidup di sini. Kalau kita baca Injil Yohanes, sepertinya Yohanes sedang cerita sama kita tentang pengalamannya dan kesaksiannya bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Wow. Amsal pasal 3 ayat 12. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengetahuan ditetapkannya langit. Jadi Tuhan menciptakan bumi itu dahsyat. Ya. Dahsyat, saudara. Bumi berputar, tetapi tidak ada porosnya. Sing muter ini sopo? Ya. Yang muter ini sopo? Ya. Dalam tubuh kita ini ada hal yang kita kagumi. Jantung itu berdetak terus. Seumur hidup Anda jantung ini berdetak. Ya. Kalau Anda tidur, jantungmu tidur atau tidak? Kalau jantungmu tidur, berangkat. Ya. Anda tidur, jantung ini tidak tidur. Ya. Ada elektroda, bioelektroda dalam tubuh kita ini yang membuat jantung ini terus. Dan anehnya, kalau Anda terkejut, ya, jantung ini berdebar-debar lebih kencang. Ya. Kalau Anda gembira, jantung ini lebih lebar, lega begitu rupa. Ya. Kalau Anda ada masalah, jantungmu sesek. Aneh kan? Aneh itu. Aduh, kenapa? Ada masalah Pak, jantungnya sesek. Makanya sulit. Ya. Bukan karena sakit loh. Tiba-tiba. Ya. Saudara, jantung ini sepertinya punya roh dan pikiran. Ya. Kalau Anda kaget, ya kan? Apakah Anda baru berpikir dulu, wah kaget kan? Enggak kan? Ya. Kaget itu refleks. Dan refleks itu tidak melalui proses berpikir. Ya. Nah kalau kaget mulai proses berpikir, loh ini kaget kok enggak ya? Enggak bisa. Kaget langsung kaget. Mendengar berita yang enggak enak ya langsung sesek. Ya tidak usah berpikir, ini berita yang enak apa enggak enak ya? Enggak. Kenapa? Ada roh di sini. Ya. Karena dibentuk hati itu mana? Coba. Tidak ada organ hati itu. Yang ada itu kan apa namanya? Rempelo hati apa? Empedu dan apa? Ya. Bukan itu organ itu. Hati itu organnya di dalam jantung. Ya. Sesuatu yang bisa dipikir. Jantung mempunyai roh di sini untuk bisa berpikir dan merasakan sesuatu. Next. Nah, saudara, kita butuh namanya wisdom dan power dalam kehidupan. Saya tidak melihat ada jam di sini, Pak. Di mana jam? Atas ya. Oh, nggak kelihatan. Baik, tidak apa-apa. Nanti angkat tangan aja kalau yang kelebihan. Nah,
wisdom and power. Dalam hidup ini kita butuh ya, butuh wisdom. Ada pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Allah. Kalau ada pengalaman yang seperti ini. Kata Fir'aun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Kata berakal budi dan bijaksana ini wisdom. Pada waktu itu ada krisis. Saya tidak tahu bagaimana krisis di Taliban ini, siapa yang mengatasi. Ini dibutuhkan wisdom from God. Saya tidak tahu alasan Presiden Amerika Joe Biden harus menarik ya dari Afghanistan. Tapi itu memang politik sendiri. Kita tidak bisa ikut campur di dalamnya. Tapi situasi membawa hal-hal yang tidak enak. Dibutuhkan apa? Wisdom and power. Situasi yang sulit kita butuh wisdom from God. Krisis dunia pada waktu itu dijawab oleh siapa? Yusuf. Mengatasi situasi yang tidak mudah. Suatu krisis dalam kehidupan kita pribadi, kita butuh wisdom dari Tuhan. Krisis ekonomi kita butuh wisdom dari Tuhan. Krisis apapun dalam kehidupan ini, kita butuh wisdom from God. Sangat kita butuhkan. Dan itulah tadi intuisi yang mengalir, inspirasi yang mengalir dalam kehidupan kita ini. Imajinasi gambar yang jelas. Yusuf tidak pernah sekolah pertanian. Tetapi ketika situasi pangan pada waktu itu begitu mengerikan, sepertinya ada imajinasi di dalam pikiran Yusuf, di dalam hati Yusuf, di dalam gambarannya, apa yang harus dikerjakan dan apa yang akan dikerjakan, bagaimana ini dikerjakan. Ada imajinasi yang jelas. Dari mana itu? Dari Roh Kudus. Karena dikatakan, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang apa? Penuh Roh Kudus. Saudara, tidak bisa kita hidup tanpa Roh Kudus. Omong kosong. Kekristenan kita menjadi kosong tanpa hadirnya Roh Kudus. Karena itu ada ayat Tuhan mengatakan, jangan mendukakan Roh Kudus. Jangan mendukakan Roh Kudus. Anda boleh mendukakan saya, boleh mendukakan Pak Benny. Roh Kudus jangan. Nah, terus yang kedua, orang yang kedua itu Daniel. Ini Daniel pasal 2 ayat 19 ayat 20. Suatu rahasia yang disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam untuk menjawab tantangan dari Raja Nebukadnezar Babilonia. Wow. Ada kesaksian dulu dari Dr. Tejol, Dr. Yogyakarta. Ya. Dia harus melakukan suatu operasi yang tidak mudah, yang dia belum punya pengalaman. Dan ketika dia berdoa dan dia harus melakukan itu, sepertinya dia diberi gambar di TV gitu, di LED gitu. Begini loh caranya, begini. Saya takut. Ya. Sesuatu yang baru yang dia belum pernah pelajari, tapi dia harus lakukan sebagai dokter Kristen. Ya. Dan Tuhan memberitahu ada imajinasi yang kuat. Daniel diberi gambar yang jelas. Makanya Daud berkata apa?
Terpujilah nama Allah dari selama-lamanya, sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan. Daripada Dia wisdom and power. Saudara, hidup kita ini senantiasa butuh itu. Saya membutuhkan itu. Ya. Tanpa wisdom and power, kita bukan apa-apa. Ya. Kita mengalami stagnan dalam kehidupan. Karena itu kita harus tumbuh di situ. Kita harus intimasi dengan Dia, dan dari sana akan mengalir, ya, wisdom from God itu turun atas kita dalam kehidupan kita, menjawab pergumulan kita, memberi gambar apa yang harus kita akan kerjakan, ya, memberi Anda ketenangan batin yang tidak didapat dari yang lain kecuali dari Dia. Karena itu kita setiap hari kalau bangun tidur ingat sekali lagi, rahmat Tuhan selalu baru dalam kehidupan kita. Bangun tidur, ya, yang kecuali kerinan ya, sudah ditunggu di luar, ya, jemputan lain lagi. Tapi ya jangan terus kerinan begitu, ya. Tapi kan capek Pak, gitu. Adakan waktu, berani mengambil komitmen. Yes Lord, setiap pagi saya akan bertelut paling tidak 15 menit. Walaupun mesinnya kurang. Tapi paling tidak itu sudah luar biasa. Luar biasa. Ya. Dan kalau malam tentunya harus lebih panjang. Ya, sampai Anda tertidur, ya tidak apa-apa. Ya. Tapi Anda sudah mengambil waktu begitu rupa untuk mengucap syukur bahwa dari pagi sampai malam rahmat Tuhan memimpin kehidupan kita, mengalir dalam kehidupan kita. Rasakan itu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu memimpin kehidupan kita. Amin. Next. Nah, Yesaya pasal 11 ayat 2, ya, ini Roh Kudus dan kecerdasan spiritual. Saya tidak banyak menguraikan, tetapi saya hanya ingin membacakan ini kepada Anda. Anda garis bawahi ayat-ayat ini. Ya. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan roh pengertian, roh nasihat dan roh keperkasaan, dan roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Yang pertama catat, roh Tuhan akan ada padanya, yaitu roh hikmat. Nah, roh hikmat ini Amsal menerjemahkannya begini. Amsal Salomo ini. Aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan. Kalau orang menerima hikmat, orang dibuat cerdas oleh Tuhan. Tidak ada mata kuliah kecerdasan. Ada enggak Bapak ini? Sampai tingkat doktor. Tidak ada. Tidak ada. Ya. Karena siapa yang ngajar coba? Bingung juga dari bagaimana ini harus diambil dari kayak apa ini. Ya. Silabusnya ini bagaimana dibuat? Roh Kudus. Jadi aku hikmat tinggal bersama-sama dengan apa? Kecerdasan. Aku mendapat apa? Pengetahuan. Aku mendapat apa? Kebijaksanaan. Takut akan Tuhan. Itu yang keempat. Yang kelima, padaku ada nasihat dan pertimbangan. Akulah pengertian. Dan padaku ada power. Wow, ada 7 poin penting. Ya. Next. Ini ada bendera Yahudi. Saya tuh merenungkan bendera ini Star of David, bintang Daud. Ya. Saya renungkan apa artinya ya? Ya nggak tahu. Saya hanya mengambil tafsiran saya sendiri. Bintang Daud itu ada 6 sudut runcing. Ya, ada 6 sudut runcing segitiga. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Padahal dikatakan hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ke-7 tiangnya. Lah tiang yang ke-7 itu di mana coba? Ini hanya 6. Saya tidak pernah melihat juga gambar rumah itu yang 7 tiangnya. Loh kok ganjil gitu? Ya.
Tapi saya melihat kok ada bendera Daud ya, ada Star of David. Nah, pilar yang paling besar itu saudara, itu pilar nomor 4, itu di tengah-tengah. Apa itu? Takut akan Tuhan. Wah. Takut akan Tuhan itu sentral kehidupan kita. Kalau Anda sudah tidak takut sama Tuhan, tidak tahu jadi apa kita. Ya. Orang-orang Taliban itu. Ya. Jadi takut akan Tuhan itu akan mempertajam apa? Kecerdasan kita, akan mempertajam pengetahuan kita, akan memperkaya kebijaksanaan kita. Di dalam diri kita akan ada nasihat dan pertimbangan yang luar biasa. Ketika orang lain tidak sanggup memberikan pertimbangan-pertimbangan dan nasihat-nasihat yang kita perlukan, dari hikmat Tuhan ini muncul pertimbangan, nasihat yang luar biasa. Ya. Terus ada pengertian. Jadi kita ini bukan orang-orang koplak, orang-orang bodoh. Saudara, kekristenan itu bukan membawa kepada kebodohan, tapi membawa kepada kecerdasan. Orang-orang yang penuh dengan pengertian. Ya. Yang kaya dengan pengertian. Tapi juga orang-orang yang kuat, bukan orang yang lemah tidak berdaya. Waduh Pak, saya tidak sanggup Pak. Hikmat itu akan memberi kesanggupan. Ya. Ketika Daniel dihadapkan dengan situasi semua orang bicara akan mati, Daniel maju menghadap. Beri saya waktu, saya akan menjawab masalah. Wow. Dan Tuhan memberi wisdom and power. Next. Nah ini. Dapatkan hikmat dan pengertian dengan upaya yang khusus. Ini Amsal menasihati begitu. Dapatkan hikmat dengan upaya yang khusus. Apa artinya? Artinya kita dekat dengan Dia. Kita harus upaya ada waktu di mana kita untuk Tuhan. Secara khusus untuk Tuhan. Minta kepada Tuhan, Tuhan beri saya hikmat. Selama ini saya ini kok bodoh. Ya. Hidup saya ini kok begini-begini saja. Kita butuh hikmat untuk meningkatkan itu. Ya. Kalau Anda membaca kitab Mazmur, ketika Yusuf itu ditahan, itu dibelenggu saudara-saudara. Betul. Ya, dia dibelenggu, tidak bisa apa-apa. Siapa yang melepaskan? Tuhan. Siapa yang memberikan hikmat? Tuhan. Siapa yang memberi jawaban atas krisis dunia pangan pada waktu itu? Tuhan. Melalui Yusuf. Nah, ya. Ini juga masih pasal 8. Aku hikmat tadi mengasihi orang-orang yang mengasihi aku. Saudara, kalau kita mencari hikmat, hikmat mengasihi kita. Ini kan luar biasa. Ya. Dan orang yang tekun mencari aku hikmat akan mendapatkan aku. Wow. Minta, berdoalah, bertelut, berdoa sampai Anda mengalami itu dan menerima itu dalam kehidupan ini. Ya. Saya yakin ini kebenaran Alkitab ini serius. Serius. Serius kan. Kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Loh coba, sampai jaminannya begitu. Ya, kekayaan dan kehormatan. Kalau kita ini orang-orang beriman, Anda ini orang terhormat, tapi juga orang yang diberkati ya, dengan kekayaan dan dengan harta, tapi juga menjadi orang yang adil, bukan egois, bukan orang yang narsis, ya, hanya untuk kepentingannya sendiri. Semuanya bersentral, yang berpusat, berpokok, bertidak. Ini semuanya bersentral kepada Dia. Ya. Ya. Nah, next. Saya tidak membahas aktualisasi diri karena waktu, ya, tapi coba
Ini statement seorang yang hebat. Ini Agustinus berkata, roh hikmat, Allah sedang memposisikan kita menjadi solusi bagi kehidupan banyak orang. Ini Agustinus yang berkata. Kalau kita tidak punya hikmat, sorry, solusi itu tidak ada pada kita. Kita dibuatnya menjadi kacau dan bingung. Semuanya serba macet, stuck. Tak bisa. Nah, saudara, kita harus bertumbuh. Kekristenan itu harus mengalami pertumbuhan. Ya, sampai kita menerima hikmat Tuhan yang luar biasa. Sampai hari ini saya masih terus minta pada Tuhan. Ya, ketika saya membaca Alkitab, saya bertanya kepada bapak-bapak, ini artinya apa? Salah satu guru yang baik itu Daniel Alexander. Ya, itu guru yang luar biasa. Oden itu. Saya banyak belajar juga dari orang. Karena dari muda dia sudah melayani Tuhan dengan cara Tuhan yang dia ikuti luar biasa. Jadi kalau Anda menerima hikmat, Allah sedang memposisikan diri Anda menjadi solusi bagi kehidupan banyak orang. Amin. Ya. Anda harus menjadi solusi, Anda jangan menjadi problem buat orang lain. Ya. Justru kalau orang lain punya problem, Anda menyatakan solusi. Ya. Anda menjadi solusi untuk kehidupan ini. Kalau anakmu punya masalah, Anda harus menjadi solusi bagi anak-anakmu. Ya. Jangan, wah, tidak tahu juga anak ini. Gitu. Anak ini ngomong, bapakku goblok kan begitu. Ya, mamaku gendeng gitu. Lu ngomongin Pak Benny kan? Anda harus menjadi solusi bagi mereka. Nah, ayo berdoa dengan Papa. Ya. Nah, ayo kita bersekutu. Ya. Kita berdoa. Ya. Kita bertanya sama Tuhan bersama-sama. Untuk kasus ini Bapakmu belum mengerti, tapi pasti ada jawabannya. Nah, itu ayah yang bijaksana. Ya. Nah, terus next. Next lagi ya, ini enggak usah saya bahas. Nah, ini loh. Ini Daud diurapi oleh Samuel. Ya. Ya. Apa dikatakan di sana? Standing position. Ya. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Saya tidak bahas tugasnya, tapi mari kita melihat yang di atasnya. Roh Tuhan ada padaku. Ini dari Lukas pasal 4 ayat 18. Ketika Tuhan Yesus itu membaca satu nas dari Yesaya pasal 61 ayat 1. Tetapi gambar di sebelahnya itu kalau Anda melihat, itu gambar Daud diurapi. Gambar Daud diurapi. Ya. Daud diurapi. Itu dari 1 Samuel pasal 16. Ya. Samuel itu mengambil tanduk berisi minyak urapan dan mengurapinya di tengah-tengah saudaranya. Sejak hari itu, kalau kita membaca ayatnya, sejak hari itu Roh Tuhan berkuasa atas Daud dengan luar biasa. Wow. Dan ketika saya membaca Lukas pasal 4 ayat 18, Yesus juga berkata, Roh Tuhan ada padaku karena Tuhan telah mengurapi aku. Yesus sendiri, Allah yang menjadi manusia, perlu urapan Roh Kudus. Coba. Karena itu dia disebut Yesus Kristus. Apa artinya? Yang diurapi. Yesus yang diurapi. Yesus Kristus. Itu artinya Yesus yang diurapi. Saudara, siapa kita? Siapa kita? Mari kita minta hari ini Anda diurapi Roh Kudus. Amin. Ya, kita harus diurapi Roh Kudus. Ada satu ayat lain yang kalau saya membaca dari
Wahyu pasal 3. Lihat aku berdiri di muka pintu sambil mengetuk. Barang siapa mendengar suara dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkan dia. Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Sorry, saya tidak cantumkan itu. Masuk mendapatkan dia. Untuk apa? Supaya Yesus mengurapi Anda. Anda buka pintu kehidupanmu, Yesus akan datang. Dia akan memeluk Anda dan mengurapi Anda. Anak yang hilang, anak bungsu yang hilang, itu pulang kembali. Aku berdosa kepada surga dan Bapakku. Ketika dia berjalan pulang, bapaknya itu sudah menanti dia. Dan bapaknya tahu itu anaknya. Bapaknya turun menyambut dia. Apa yang dikerjakan oleh bapaknya? Memeluk. Dan ketika anak yang bungsu dipeluk oleh bapaknya, dia menerima urapan itu, saudara-saudara sekalian. Selesai masalahnya. Selesai pergumulannya. Tidak ada banyak pertanyaan ketika dia dipeluk oleh bapaknya dan menerima urapan dari tangan bapaknya itu. Pergumulannya, pertanyaannya, kebingungannya, dan segala problem dalam kehidupannya, kebodohannya, kebingungannya, kemacetan dalam hidupnya, selesai, is finished. Saudara, urapan Tuhan itu istimewa. Ini bukan soal sok, bukan. Nah, kita butuh. Kita harus menangis, minta diurapi oleh Tuhan. Amin. Kita harus minta seperti orang haus begitu. Barang siapa haus, dia harus datang kepadaku dan minum. Minum apa? Ya, kalau minum air ini, kamu akan haus lagi. Tapi kalau kamu tahu siapa yang berhadapan dengan kamu niscaya akan minta dari dia minum. Minum apa? Minum kasih karunia Allah. Minum Roh Kudus. Roh Allah. Hari ini ialah kebenaran firman Tuhan ini menuntun kita kepada Roh Allah datang ke dalam kehidupan kita, ya, dan kita menerima urapan. Kita menerima urapannya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri. Kita puji. Atasku. Turunlah atasku. Urapi hidupku. Urapi hidupku. Aku percaya. Aku percaya. Hari ini. Hidupku. Dipenuhi Roh Kudus. Dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus turun atasku. Roh Kudus turun atasku. Menguasai hidupku. Menguasai hidupku. Aku mau tenggelam di dalamnya. Aku mau tenggelam di dalamnya. Aku mau mengalir dipimpin Roh Kudus. Aku mau mengalir dipimpin. Aku percaya. Aku percaya. Hidupku tidak macet lagi. Hidupku tidak macet. Hidupku tidak stuck lagi. Hidupku tidak stuck lagi. Mengalir dalam hidupku. Mengalir dalam hidupku. Roh hikmat. Roh hikmat. Roh pengertian. Roh pengertian. Roh kebijaksanaan. Roh kebijaksanaan. Roh pengetahuan. Roh pengetahuan. Roh keberanian. Roh keberanian. Roh pengenalan. Roh pengenalan. Roh takut akan Tuhan. Roh takut akan Tuhan. Semuanya ada padaku. Semuanya ada Karena padaku. Roh Kudus Karena Roh Kudus turun atasku. turun atas. Aku haus akan Roh Kudus. Haus akan Roh Kudus. Aku akan minum Aku sepuasnya. akan hidup puas. Menerimanya dalam hidupku. Menerimanya dalam Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya terjadi. Semuanya. Haleluya. Haleluya. Semua katakan. Amin. Amin. Semua jemaat angkat tanganmu, terima berkatnya Tuhan. Diberkati keluargamu. Amin. Diberkati kesehatanmu. Amin. Diberkati keuanganmu. Amin. Diberkati pekerjaanmu. Amin. Diberkati keluarga anak cucumu. Tuhan memberkati engkau berlimpah, limpah, limpah, limpah. Sekarang terimalah berkat daripada Allah Bapa, berkat dari tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati Tuhan katakan amin 3 kali. Amin. 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 God bless you. Tuhan Yesus berkati.